menjelaskan tentang dua jenis balutan ya. Yang pertama adalah namanya dolabra recurrent. Yang kedua adalah dolabra reversa. Ya, dolabra recurrent itu biasanya digunakan untuk luka yang lurus beraturan, vulnus apertum. Nah, ya, panjangnya kurang dari 10 cm bisa menggunakan jenis balutan ya. Terus tidak ada robekan pembuluh darah, bisa menggunakan jenis balutan ya. Tetapi bisa dikombinasikan juga dengan bebat tekan ya. Bebat tekan itu menekan supaya tidak terjadi perdarahan. Kenapa sih kok bisa terjadi perdarahan itu? Kenapa sih orang itu kok bisa berdarah gitu? Karena ada robekan pembuluh darah. Ya, robekan pembuluh darah kan banyak ya. Ada arteri, ada vena, ada kapiler ya. Kenapa kalau kita berdarah itu kok bisa darahnya itu berhenti? Ya, karena di ujung-ujung pembuluh darahnya itu terjadi bekuan sehingga darahnya tidak mengalir, berhenti. Pada orang yang dengan gangguan pembekuan darah, namanya apa? Hemofili. Kenapa darahnya kok mengucur terus? Karena ujung pembuluh darahnya tidak tertutup oleh stolsel atau bekuan darah, gitu ya. Kalau darah kapiler biasanya ditunggu sebentar saja sudah akan berhenti, ya. Perdarahan kapiler contohnya perdarahan kayak apa sih? Jatuh, babras, ya. Nanti kan di babrasnya itu ada titik-titik ya, darahnya titik-titik lah, itu perdarahan kapiler. Kalau perdarahan vena ditandai oleh apa darahnya? Warnanya bagaimana? Warnanya lebih gelap, pekat karena ya CO2-nya ya. Terus sifatnya adalah mengalir ya. Kalau darah kapiler tadi seperti apa? Rembes ya, rembesan. Kalau darah arteri muncrat ya, seiring dengan denyut jantung atau denyut nadi. Apa bedanya denyut jantung dan denyut nadi? Apa bedanya denyut jantung dan denyut nadi? Kok tetap denyut jantung? Gak apa-apa ya. Kalau denyut jantung didengarkan, kalau denyut nadi diraba. Siapa caranya meraba denyut jantung? Ya gitu ya, denyut jantung didengarkan. Nah, karena kaya akan arteri dan tekanannya sangat kuat, maka perdarahan arteri itu sangat mematikan ya. Apalagi kalau robekannya di mana? Di robekan arteri terbesar kita apa namanya? Aorta. Kalau ada orang kecelakaan, internal bleeding, mengalami robekan aorta. Kalau kecelakaannya tepat di depannya rumah sakit mungkin tertolong ya. Kalau kecelakaannya jauh, jadi internal bleeding dan organ-organ di dalam perutnya ini terisi oleh darah. Kenapa kok menjadi lama-lama tidak berfungsi? Karena darahnya menekan organ-organ di sekitar dan volume di dalam pembuluh darah menjadi sedikit, kurang. Jantungnya kan gak bisa dikumpul ya, airnya tidak keluar. Nah, gitu ya. Dan itu bayangin kalau semenit aja denyutnya 80 kali, berarti kan 80 kali keluar ya dalam 1 menit. Mungkin hitungan 4-5 menit aja orangnya awalnya masih sadar, menit ke berikutnya sudah tidak sadar karena darahnya habis. Ya, gitu ya. Robekan arteri tapi tipis.
kurang niat. Itu hanya apa ingin bunuh diri tapi takut mati. Jadi kalau sampai robek kena kaca, kena kecelakaan atau carok ya, jelas gini ya. Nah ini misalnya robekannya di sini, jadi ininya ditekan di sini, nggak perlu menekan seluruh tangan, karena nanti ini jadi nekrosis. Ya tangannya jadi nekrosis. Tunggu dulu, ditekan dulu begini, tekan dulu. Kalau sudah kira-kira berhenti ya, tekannya harus kuat. 3-5 menit tekannya. Ya, tekan kuat. Nah ini kan sifatnya kayak trial and error ya. Dibuka dulu, masih perdarahan, tekan lagi, gitu ya. Ditekan. Tepat di ujungnya sini, jangan pas di luka robeknya. Nanti depers atau alat beban tekannya nanti kalau tidak bersih malah masuk ke dalam pembuluh darah kotorannya. Ini bisa menggunakan apa untuk mengedep ini, untuk menekan? Ya, kasa yang keras, kasa biasa tidak bisa, harus kasa depers. Kasa gembus-gembus ini juga iso menekan tuh ya. Kalau misalnya kalian punya kacang, boleh nggak kacang? Boleh aja, taruh aja sini gitu ya. Batu boleh nggak untuk menekan? Ya boleh-boleh aja. Kalau di tempat bencana mau pakai apa? Nunggu kasanya datang. Sila IWL. Innalillahi wa inna ilaihi. Sila meninggal pasiennya kehabisan darah ya. Menggunakan apa saja yang ada. Nah, caranya memegang gulungan itu harus selalu seperti ini ya. Coba pegang semua. Nah, gulungannya di atas. Kalau gulungannya di bawah, angel. Ya, gulungannya harus di atas seperti ini. Saya akan memperagakan caranya melakukan dolabra rekan-rekan. Ya, luka lurus, ya, beraturan. Bisa menggunakan ini. Kalau dolabra reversa, untuk luka yang tidak beraturan. Contoh luka tidak beraturan itu apa? Ya, kecelakaan yang ini atau traumatik amputasi, tahu ya traumatik amputasi ya, karena trauma terlindas trontot, kakinya ketinggalan di sana itu banyak ya. Kalau kita di UGD nanti menerima pasiennya Bu bawa bak terbuka loh, dan sikilnya di foto lo masih tertinggal di tol, ayo balik diambil di tol. Tapi itu tidak bisa disambung ya kalau kelamaan ya. Saya sudah masuk kelas ini dengan menjelaskan tentang amputi apa tidak? Amputasi. Caranya, sebelum ini ya, kalau kalian menemukan tangan yang terpotong, jelas ya, banyak ya nakes ya, Dek, ya. Buka mobil gini tangan kanannya karena dendam sama nakes ya. Jelas, potong. Bukannya, ya hati-hati. Pokoknya kita itu harus peka berbudaya ya kan sih. Jadi caranya ambil plastik bersih, plastik gula, ya dimasukkan, dibersihkan dulu kalau ada pasir-pasirnya, bersihkan seadanya, tidak usah dicuci, dibersihkan aja, masukkan ke dalam plastik, ya, plastiknya diikat, ya, terus ambil lagi plastik yang lebih gede, diisi es, dikasih air, ya. Kenapa kok dikasih air? Biar terendam. Nah cuma es tok lah, ngisore tok sing adem. Ya, paham ya? Dikasih es, esnya tuh dikasih air. Nanti yang tadi amputinya itu loh ya, jaringan yang ini dimasukkan sampai terendam semua. Bu, nggak bisa terendam semua Bu, soalnya ditaruh di box kontainer gini ya, ngambang. Caranya kalian ambil plastik lagi, plastiknya disebul ya, habis itu dimasukkan ke dalam kontainernya sampai dia menekan yang tadi sampai tenggelam semua, baru kontainernya ditutup. Kalau pakai plastik ya sama aja, caranya seperti itu masih bisa di sambung kembali 5-6 jam.
Ya, daripada pasiennya cacat seumur hidup kan nggak duit tangan. Ya. Wes, sekarang kembali ke laptop. Caranya seperti ini ya. Cuma diputar aja, diputar. Dan cek selalu PMS. Apa PMS? Pulse, motorik, sensorik. Kalau sensoriknya apa yang masih terasa gelindingin apa tidak? Kalau digini-giniin masih terasa sakit atau ada rasanya apa tidak? Tidak parah, tidak. Kalau motorik masih bisa digerakkan? Masih bisa. Ya, pulsnya masih terasa apa tidak? Nah, kalau ini tidak ada semua PMS-nya, nanti pasiennya mengalami kompartemen terus aja wes sampai selesai. Nah, sekarang berikutnya adalah dolabra reversa atau balutan pucuk rebung. Jangan dibuka, apa jangan dicoba. Nanti dikasih waktu. Ini ya, caranya ini taruh bawah sini, ya. Terus bawa ke atas. Ya, itu kelihatan semua. Nah, terus bawa lagi sini. Jaraknya 1 cm. Nah, nanti jadi cantik. Ya, kayak disilang-silang atau disebut balutan pucuk rebung ya. Kok ya? Rebung kok tebu? Anaknya bagus. Saya dipakai lumpia itu. Kalau saya kalau menggunakan mata kain itu suka apa? Lama-lama itu lepas atau lama-lama itu kecocok ya, kecocok anunya itu terus dimasukin aja ke sini. Kalau saya sih senang. Nah, udah ya, bisa ya kalian ya. Nah, perhatikan dulu, nanti kalian bikin sendiri sampai seatos-atosnya ya. Kalau kalian di daerah bencana nanti, nah seperti ini ya, dilipat dilipat segitiga gini, terus ininya lipat 2 gini, 1, 2 ya, lipat 2 kali ya. Terus habis itu seperti ini. Nah, ini kamu bawa ke tengah. Disatuin terus dibawa ke tengah. Yes, iki sudah selesai. Bawa ke tengah seperti ini. Nah, ini dimasukkan ke dalam sini. Sampai betul-betul seperti batu ya, atos ya. Nah, seperti ini sampai atos. Bisa ya? Dongengnya harus atos, harus padet. Kalau nggak padet, yo gak iso menjadi depers, menjadi kasar biasa. Ya. Nah, sampai atos ya. Baru ini dimasukkan, pelan-pelan. Ini beda dengan tampon ya. Kalau tampon kan untuk menampung cairan, pes, darah. Tapi kalau ini kan untuk menekan. Jadi harus betul-betul atos ya. Ini namanya kravat. Lipetnya nggak usah sulit-sulit. 1, 2, dan kalian kibas sudah jadi kravat ya. Ini biasanya digunakan untuk berbagai jenis balita. Salah satunya misalnya ya ada mbah-mbah habis angop gitu ya, atau habis ini ya apa reuni SD. Baik ketemu koncone, ketawa-ketawa terus lepas temporomandibular jointnya di sini, TMJ ya. Kalau TMJ-nya lepas ya mangap terus ya. Atau ada pasien yang trauma maksilofacial, maksila mandibulanya sini rusak, kecelakaan, ngelamun, natap truk tergantung ya. Ngatup tidak boleh mangap ya. Meskipun diem meskipun mingkem, tapi kalau nggak ngatup ya kan cuma ya. Diputer aja ya, diputer. Kalau ada jempolnya di ya. Nah, seperti ini ya. Bisa ya. Cuman gampang kok. Ini aja gini terus diputer. Ya, sudah ya. 1. Yang berikutnya adalah kalau kalian menemukan pasien-pasien dengan luka gabras ya, misalnya kena mercon, rambut-rambutnya hilang, kulit kepalanya
terbakar. Nah, kalian bisa menggunakan balutan ini. Atau anak kecil naik sepeda, terus jatuh ya, terus terseret-seret. Kulit-kulit kepalanya ini nyantol-nyantol di kerikil-kerikil di jalan itu, sehingga terkelupas, boleh. Atau eh, kesetrum ya, setrum listrik dan danian terus kena sininya robek ya. Caranya adalah di belakang kalau ada cepolnya dilepas ya. Di belakang tidak boleh ada bundelan. Nah, gampang kok ini cuma tinggal diputer aja ya. Diputer aja. Kalau di belakang ada, kamu pengen minta kanan apa kiri? Nah, terus yang belakang sini tinggal dimasukkan ke dalam. Bisa ya. Pokoknya di belakang ini nggak boleh ada bundelan. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang. Ini sampai hidung, ya. Sampai hidung. Sudah. Dan ini dibawa ke depan. Kayak bikin apa sih, yuk? Cinta apa tuh? Udeng. Osmina masuk ini. Nah, ini prinsipnya hanya untuk melindungi kepala saja ya. Tapi kalau di kota kan sudah ada hair cap ya, itu tinggal seret wis mari. Tapi kalau misalnya di kawasan ijen sana, nah ini tinggal dimasukkan ke dalam sini. Sudah ya, bisa ya. Arm sling ya. Arm sling itu ya kalau keluar dari rumah sakit beli 18.000 ya harganya ya. Tapi kalau di daerah bencana mau beli di mana nggak ada ya. Caranya adalah nih perhatikan. Sikunya ini ketemu dengan sikunya pasien ya. Caranya ditaruh sini. Nah, ya. Oke? Ditaruh sini. Dan ini dibawa terus belakang. Terus nek tali jangan di belakang kok, nek sender lah ganjel ya. Talinya di samping-samping gitu ya. Gendongan Rek. Iya. Terus ini jangan lebar. Nanti kalau lebar apa lama-lama terus ininya diapain lah wis dibundel baik. Enggak usah. Nah, wis ya. Ini harus sejajar dengan rata-rata air ya. Kalau gini kok pegel. Gini juga nanti terbendung apa? Nah, seperti ini ya. Satu. Sekarang yang kedua. Misalnya ini kecelakaannya beruntun di arah Bromo. Jalannya naik turun gini. Ini bisa terlempar-lempar. Nah, jadi supaya ini tidak terlempar-lempar, maka kita gunakan lagi ini di sisi yang sehat. Nah, ini di sisi yang sakit ya. Ayo tangannya. Nah, ini dimasukkan ke dalam ketiak sini. Body arm sling ini namanya. Sudah harus kuat ya. Supaya apa? Supaya dia terfiksasi di tubuhnya ya. Biar enggak apa goyang-goyang. Harus kuat banget kalau ini. Kalau nggak kuat ya sama aja kayak yang tadi. Sekarang saya ajarkan caranya membuat kalau misalnya di klavikulanya ini ada jas, ada cedera, ada fraktur, tapi cuma satu, bisa menggunakan yang seperti ini. Tapi kalau ambulannya ada wis nanti kirim baik. Ini kan in case kalau ya tidak ada pertolongan yang cepat, ambulannya tidak bisa masuk ke daerah bencana, kalian bisa gunakan ini. Tangannya malah kere, nah dadanya digusung. Ya. Caranya adalah yang depan ini lebih panjang ya. Terus ini ditoto sini ya, ditoto yang rajin. Yang belakang ini lebih pendek karena nanti kita mau nah seperti ini. Panjang ini ya.
Nah, ini untuk melindungi bahunya dipotong, ya. Nah, nanti pasiennya rasa lebih nyaman. Nanti pasien kalau pengen lebih nyaman lagi dengan sebenarnya prosedur ini juga sudah mulai ditinggalkan ya, karena di desa itu kan banyak ambulan ya. Dan ini semua dilakukan kalau airway breathing, sirkulasi, si spine control sudah dilakukannya. Airway-nya bebas, pasien ngorok, bingung. Armsling Bu. Ini semua ini tidak menimbulkan kematian ya. Tapi kalau airway, breathing, sirkulasi, perdarahan masih banyak, ini abaikan saja. Terus kita curiga ada jejak atau trauma servikal. Ditandai oleh apa? Trauma servikal ditandai oleh apa? Jejak di atas klavikula. Klavikula itu dari sini sampai sini ya, ada jejak di atas klavikula. Terus pasiennya mungkin mulai kehilangan fungsi motorik dan sensoriknya ya. Kalau ciri-ciri fraktur basis krani apa? Apa? Rakun, ice atau periorbital ecchymosis, bloody odore, bloody rhinore, dan battle sign. Battle sign itu di sekitar tulang mastoidnya ada lebam. Ya. Kenapa ini kok bisa rakun ice wong frakturnya di sini? Karena perdarahannya mengisi rongga orbitanya ini ya, sehingga ini kan sesuatu yang berongga. Nek kalian pegang di bawahnya bola mata itu kan ada rongga yang kosong ya. Nah itu nanti terisi jadi tampak lebam. Ya. Ayo proses palang krek, dadanya dibusung. Ya. Kanan dan kiri sama. Ya. Kanan dan kiri sama. Terus sampai sana. Bentar, ini ya. Ditali dulu. Tali dulu yang erat. Masukkan satu dari bawah. Bentar deh, mari tak sedih. Masukkan dulu satu dari bawah sini. Ya. Ya, dari bawah sini, satu lagi dari atas. Ya. Nanti ditali kalau sudah. Tali ya, gini ya. Ini harus ada berjarak paling tidak 3 jari kan. Kata kalau untuk kayak gini ada lubangnya ya. 3 jari biar tetap bisa nafas ya. Nah, kesalahannya biasanya tidak sabar, tidak ditali dulu. Dari sini langsung ke sana. Jadi tidak memfiksasi ya. Sebelah sini sekarang. Ini prosedur yang salah. Yang benar ditali dulu gini, yang kenceng. Ini di 3 cm tapi yang kenceng banget ya, jangan ini. Terus ini masukkan dari bawah, masukkan dari atas ya, terus baru diikat seperti itu. Ada pasien dengan cedera ya, kakinya terkilir, bengkak gitu ya, kita pengen kompres, tetap ya megangnya kayak gini ya, perhatikan semuanya, pegangnya kayak gini. Kita mulai dari sisi sini ya, caranya ini. Nah ini buat angka 8 lah, gampang. Kalau sudah habis ya udah. Nah ini udah ya, satu nih. Yang kedua, kita pengen nggak punya ini gitu, nggak punya apa namanya elastic bandage, kita bisa gunakan yang lain. Mana tadi anunya? Itu Bu. Nah. Tapi ini dicuci secara reguler korek, jangan khawatir. Dicuci secara reguler. Ya, caranya. Perhatikan. Ini ya, taruh di bawahnya. Kanan dan kiri sama ya. Ini taruh di bawahnya ya. Ini disilang di bawah gini. Bisa? Silang di bawah, ya. Terus
Ini silang ke atas ini. Sudah? Ini dimasukkan dari atas, bukan dimasukkan dari bawah. Masukkan dari atas ini. Yang kenceng. Ini juga dimasukkan dari atas. Yang kenceng. Ya. Bisa? Kamu rasa apa? Emang enak ya, kamu kalau capek-capek tuh ambil jilbab yang gak dipakai itu yang tipis-tipis. Enak ya biasanya. Nah, ditali. Sudah. Nanti ini dirapikan sendiri ya, serapi-rapinya ya. Bisa ya, 2 ya kaki ya. Udah. Kalau kita posisi gini kan anatomis ya. Kalau sudah meletot berarti tidak anatomis. Yang kedua, nyeri ketika digerakkan. Bisa nyeri, bisa tidak ya pada tahap awal. Biasanya nanti kalau sampai rumah kok tambah bengkak, kok tambah ini tabrakan sama mas-mas, des. Gak apa-apa mbak, gak apa-apa mas, lanjut aja. Belum sampai minta nomor telepon tadi ya. Tiba-tiba sampai rumah, buka gede, ternyata di foto kabur ya. Bengkak, ada jejas, ada nyeri ya. Kalau digerakkan tidak berfungsi secara maksimal itu semuanya ada tanda fraktur. Nah, untuk fraktur kalian mesti belajar lagi ya struktur tulang. Ini tulang apa ini namanya? Merus, Ini radius, radius. Ya, femur. Depan tibia, fibula, ya. Terus dorsum pedis, yang dimaksud dengan dorsum pedis itu ya punggung kaki ya. Metakarpal ya metakarpal ya. Digiti minimi ya. Digiti kuiti ya digiti kuiti ya harus dihafalin semua ya. Tuh tanda-tanda fraktur. Kalau fraktur tulang kemarin Willis bilang apa? Kalau kita bicara terkait muskuloskeletal ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, muskulonya. 2, skeletalnya. 3, tendon, ligamen dan sendi. Nah, itu semua harus diperiksa ya. Kalau frakturnya femur, maka yang difiksasi adalah harus 2 sendi. Fiksasi 2 sendi. Tapi kalau dislokasi sendi, memfiksasi 2 tulang. Ya, fiksasinya itu harus A, B sama ujungnya. Kalau tulang dengan tulang, sendi dengan sendi. Ya. Khusus fraktur femur, kita memfiksasinya sampai di bawah ketiak. Kalau orang ada fraktur, jelas tangannya keluar, meletot ini, jarinya meletot ke sini. Kalau kalian mampu mereposisi, ya direposisi. Tapi kalau tidak mampu, tidak usah dislokasi. Kalau mampu melakukan reposisi, lakukan. Tapi kalau tidak mampu, tidak pengalaman, tidak pernah, jangan sekali-sekali kalau nggak ada pendampingnya. Ya, pasiennya mau ngejer kesakitan, kamu diroyok sama keluarga. Bisa diserang ya. Hari gini kalian bisa viral nanti ya. Terus kalau ada tulangnya mencuat, nggak usah dimasukkan. Nanti malah merobek pembuluh darah semua. Ya, robek kabel pembuluh darahnya karena tulangnya tadi yang tajam ya, merobek otot-otot. Terus nggak usah. Cepat dibawa ke rumah sakit. Kalau ada perdarahannya dihentikan. Frakturnya aja itu tidak menyebabkan kematian, tapi bleedingnya yang menyebabkan kematian. Fraktur femur ini 1, 2, fraktur dua-duanya ini resiko perdarahannya bisa sampai 2000. Kalau perdarahan darah saya cuma 5 liter, keluar 2000, tinggal 3/5. 3/5 itu denyut jantung sudah nggak karuan ya, sudah hipotensi ya, seperti itu ya. Kayak gini atau kayak gini tuh loh, buku LKS-nya anak SD loh deh ya, tahu kan? Nah gini, nah buku yang
Tahu kan, kebayang ya buku. Nah, ini buku itu tidak bisa ditekuk gini tuh nggak bisa. Jadi ini tuh lebih safe sebenarnya kalau nggak ada yang lain ya. Ini tinggal di anu. Wes ya. Sekarang caranya coba perhatikan. Memasang bidet harus diukur ya. Nggak boleh bidenya itu ke koncolan ke sana. Soalnya kok nyandungi petugas. Kalau yang fraktur ada 15. Bu, adanya itu cuma ini, Bu. Motongol ya nggak bisa ya. Misalnya ininya kita hanya punya satu, kita boleh taruh di bawahnya sini, tapi dengan teknik yang hati-hati ya. Kalau nggak terbiasa nanti malah jadi fraktur, close fraktur, jadi fraktur, open fraktur gitu ya kak. Ya kalian bisa aja. Kita itu dianugerahi rek sama yang maha kuasa itu celowokan. Srek, apakah kakinya tertekuk? Tidak. Tinggal dibawa sini. Ya. Mana lagi? Sini saya pinjam itu. Lagi. Lagi. Kalau ada tulang yang menonjol, ditutup sama donat. Caranya membuat donat ya. Ini ya. Terus tinggal di puter-puter ya donatnya. Ini digunakan untuk melindungi tulang biar enggak nyangkut tulangnya ya. Dan juga memberikan rasa enak. Ditoto sing ayu ngono ya, sing cantik. Tapi perangkat sekarang itu kok ayu ya. Apalagi anak-anak FKP UNER itu katanya, "Bu, yang Bluedes itu cantik-cantik ya." High quality job. Ya, seperti ini ya. Bikin yang seindah mungkin yang kalian bisa ya. Caranya adalah misalnya begini. Ya. Taruh celowannya sini, bawah sini. Nah, seperti ini. Satu lagi 3 ya. Kita misalnya ini frakturnya fraktur tibia ya. Fraktur tibia. Nah, mau berapa? 1 apa 2? 2. Oke. Tak turuti. Seperti ini. Ini kita sendiri tuh bisa loh ya. Kita sendiri tuh bisa. Nah, mungkin seperti ini. Kamu nggak bisa kelihatan nggak? Aku biar gini nggak apa-apa. Caranya adalah mungkin nanti perlu kita luruskan dulu. Caranya meluruskan tangan kita sebagai ini ya, supaya tidak tertekuk. Nah, seperti ini boleh ya. Terus ini kita bawa ke sini. Satu aja yang dimasukkan. Ya, satu gini ya. Satu aja yang dimasukkan. Nanti ini ditarik. Nanti kita karena saya penolongnya sendirian ya, temennya nggak ada semua sudah ada yang ngerujuk pasien, jadi saya lakukan sendiri. Bikin simpul seperti ini. Pasien kayak gini nih kan harus nggak mungkin kojol-kojol ya, Rek. Maksudnya nggak mungkin duduk, nggak mungkin banyak tingkah, hanya dia sudah sakit. Ini kan pasiennya kan enak ya, tidak adu-adu. Pada kondisi sesungguhnya, mama. Aduh, guys bingung. Ya, ini yang kedua ya. Nih sakit apa enggak? Nah, sambil diajak ngobrol pasiennya ya. Nah, sudah ya, sing halus, sing rapi. Nah, ini yang ada tadi tulangnya yang keluar ditutup seperti ini. Nah, gini ya. Jadi tulangnya enggak kemasukan benda asing lain. Sudah ya. Nah, ini sudah bisa siap dilakukan evakuasi. Kalau masih belum dibidet, dievakuasi malah nanti bleeding, perdarahan, dan lain sebagainya. Kalau ada ini sudah kecelakaan, di tempat kecelakaan kok dicopot ulo ya toh. Jadi ini dibidet aja apa adanya. Kalau dicopot ulo, Indonesia mainan ular tanpa mengantongi serum anti bisa ular
Itu namanya menantang maut. Tahu nggak sih penyanyi dangdut yang dipatok ular? 3-4 jam sudah timbul gejala ya. Kadang ada yang langsung dipatok ular karena beberapa jenis ular itu membuat darah itu menjadi membeku di dalam. Kalau membeku tersumbat, otaknya nggak keduman darah. Ya, seperti itu. Wis meneng wae. Cokot dulu aku. Gawokno sabu sama ambulan. Serum anti bisa ular. Tapi sabunnya kita itu kan hanya untuk ular tertentu ya. Kalau di kebun binatang mungkin ada rattlesnake, black snake itu harus impor sabunnya. Tapi sabu yang tersedia di vaskes kita itu untuk ular kobra, bola, kayak gitu-gitu. Yang ada di Indonesia, ular yang ada di Indonesia. Skeletal. Dia upacara Dies Natalis FKP yang ke 26 tanggal 7 ya. Upacara durung sarapan, lemes. Loh, kok tambah suwe tambah lemes? Ya ono doyok ya. Caranya adalah ini penolongnya maju ke depan gini, servisnya taruh depan. Kok oleh mele lo ya. Kalau misalnya nggak kuat gendong seretan wae ya. Atau kalau misalnya lah senam ya, senam terus keplencuk ya toh. Nah, keplencuk apa sih bahasa Indonesia ini? Nah, caranya injek kakinya dulu satu. Nah, kita janjian. Ini kaki terluar ya, ini kaki terdalam. Ya, kan harus dires. Tidak boleh banyak gerakan. Caranya kita bawa, kita gendong kakinya. Pada hitungan ketiga kita melangkah dengan kaki terdalam. Ini kaki terdalam. Ya. Pada hitungan ketiga melangkah dengan kaki terdalam. 1, 2, 3. Bisa ya. Ini kalau traktor. Kalau ada traktornya. Nah, atau kalau di gedung mall lantai 2 ya, temannya pingsan, ambulannya nunggu di parkiran lantai 1 ya, apa caranya? Nah, ayo mana yang segede begini siapa? Yang sebesar begini ada kamu dong. Sana tangannya janjian gini, kita mau gendong becak-becakan ya. Kamu tangannya pegang ini, pegang tangannya Yulis. Nah, nanti kita scope ya. Ini kan tadi lemes ya, toh lemes ini. Maka kamu ngambil tangan pasien ini, taruh di leher. Ya, tanganmu yang satu ini pegang tangannya Bu Yulis kayak tadi. Sudah, ketika pasiennya sudah aman, kita ke belakang sini. Nah, saling pegang, baru kita duduk. Iya.